Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 951-955. Begitu Ye Changmin pergi, Chen Zekai buru-buru bertanya kepada ketiga karyawan itu, apa yang barusan terjadi? Lili tersedak dan berkata, Tuan Chen, wanita tertua marah dan membalikkan meja. Kakak Nan membawa kami untuk membersihkannya, gelas itu pecah. Dan akibatnya, wanita tertua tiba-tiba menyerang kami dan menendang perut saudari Nan. Saudari Nan masih hamil. Saya ingin memanggil ambulans, dan wanita tertua menghancurkan ponsel saya. Saudari Nan, yang sedang duduk di tanah dengan wajah penuh kesakitan, berkata, Tuan Chen, saya yang harus disalahkan atas masalah ini. Anda tidak boleh menyalahkan dua dari mereka. Jika perusahaan ingin menghukum, tolong hukum saya sendiri, Chen. Zekai sambil menghela nafas, dia berkata, ini salahku, aku tidak melindungi semua orang dengan baik. Aku akan mengatur seseorang untuk membawamu ke rumah sakit kan saya akan memberi Anda setidaknya 1 bulan liburan dan memberi Anda masing-masing 200.000 sebagai kompensasi. Saudari Nan, saya akan menghubungi ginekolog terbaik di Jinling untuk membantu Anda melindungi kehamilan Anda, dan saya akan melakukannya dengan segala cara. Pastikan anak itu baik-baik saja. Jika anak itu dapat dipertahankan, saya akan membayar Anda 200.000 lagi untuk biaya keguguran. Jika tidak, saya akan membayar Anda 500.000, dan saya akan memberi Anda 1 tahun cuti berbayar, sehingga Anda dapat kembali beristirahat dan memulihkan diri, dan secara aktif mempersiapkan kehamilan Chen Zekai. Karena itu, semua orang menarik napas bernafas lega. Mereka juga khawatir Chen Zekai akan menuruti permintaan Ye Changmin dan menghukum mereka dengan berat. Tanpa diduga, Chen Zekai akan merawat semua orang dengan sangat baik. Bos yang menghargai cinta dan kebenaran sangat langka. Melihat ketiga wanita itu menangis dan saling berterima kasih, Chen Zekai tidak berusaha membujuk mereka. Jadi dia segera memanggil tim keamanan dan membawa mereka ke rumah sakit. Setelah mereka bertiga dikirim ke rumah sakit, dia menghela nafas dengan cemas di kantor sendirian. Hei, aku benar-benar tidak tahu berapa lama Bibi Ye Changmin ini akan berada di Jinling. Apalagi dia akan melakukan terlalu banyak. Sayang sekali aku adalah pelayan keluarga Ye. Bagaimanapun aku melihatnya, aku tidak bisa menekannya sama sekali. Jika dia benar-benar ingin membuat masalah di Jinling, aku tidak ada hubungannya. Itu sepertinya aku hanya bisa berharap saat itu Tuan Yu. Ye Chen tidak memperhatikan bibinya, apalagi mengingatnya. Setelah kembali ke rumah, dia mulai mempersiapkan tahun baru bersama keluarganya. Karena ini adalah festival musim semi pertama yang diadakan di Thomson Yipin Villa, keluarga beranggotakan 4 orang ini menaruh perhatian besar pada rasa ritual festival musim semi tahun ini. Xiao Churan membeli banyak dekorasi seperti kisi-kisi jendela, stiker, dan lampion merah, dan berencana membuat rumahnya lebih meriah. Meskipun Malan sangat malas, dia memiliki rasa kesombongan yang kuat, dan dia juga ingin mendekorasi rumah dengan cepat, lalu mengambil lebih banyak foto untuk dipamerkan di momen. Jadi dia sibuk dengan Xiao Churan. Setelah Ye Chen kembali, dia juga bergabung. Xiao Churan mengeluarkan seikat lentera merah yang dibuat dengan indah dari kotak kardus besar yang dibeli secara online, dan berkata kepada Malan, Bu, aku ingin mendekorasi teras di lantai 3 dan 2, dan menggantung lentera ini di pagar teras, tanam lentera merah, dan efeknya akan sangat bagus ketika listrik dinyalakan setelah gelap. Malan setuju tanpa ragu, oke, tahun baru Imlek, saya hanya ingin lebih meriah, dan saya akan menggantung nanti. Xiao Chu lalu buru-buru berkata, Bu, aku punya hal lain yang ingin aku diskusikan denganmu. Malan berkata sambil tersenyum, oke, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kata Xiao Churan dengan sedikit rasa malu, lantai 3 Anda di teras, ada banyak topi hijau dari segala jenis tergantung sepanjang waktu. Agak tidak pantas untuk menggantung begitu banyak topi hijau selama tahun baru Imlek,
Mengapa kita tidak lepaskan topi hijaunya? Mendengar ini, Malan langsung acuh tak acuh. Tanpa ragu, dia berseru, bagaimana itu bisa dilakukan? Topi hijau itu semua disiapkan untuk bajingan tua Xiao Changgan, agar dia bangun setiap hari, buka matanya dan lihat tumpukan topi hijau ini, dan kemudian tidak bahagia sepanjang hari. Jika saya menarik semuanya, bukankah itu akan membuang-buang uang untuknya? Xiao Churan berkata tanpa daya, Bu. Tahun baru Imlek, dan setiap rumah dihiasi dengan lentera dan hiasan. Jika rumah kita masih memiliki banyak topi hijau, maka tidak akan terlihat bagus. Itu tidak akan berhasil, Malan berkata dengan sangat keras kepala. Topi hijau itu adalah senjata ajaibku melawan keluarga Xiao. Aku hanya ingin mereka mengingat dengan paksa bahwa Qian Hongyan hamil di luar setiap hari. Saya tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, hei, saya akan menggantung lentera ini dan topi hijau itu satu persatu. Ketika lentera dinyalakan, lentera merah akan menonjol di antara topi hijau. Itu pasti akan menonjol, buat keluarga Xiao marah. Xiao Churan membujuk, Bu. Mereka yang merayakan tahun baru Imlek harus memaafkan orang lain. Malan mendengus dingin, kamu tidak datang untuk membujukku. Percuma membujukmu. Aku tidak tahu nenekmu mematahkan kakiku, dan 2 gigi depanku semuanya berkat dia. Aku tidak akan pernah memaafkannya untuk masalah ini seumur hidupku. Melihat wajah tegas ibunya, Xiao Churan berkata, Tiba merasa tidak berdaya. Sepertinya tidak ada kemungkinan mencoba membujuk ibuku untuk berubah pikiran. Pada saat ini, Malan memeluk seikat lentera merah sendirian, berjalan menuju lift, dan berkata sambil berjalan, aku akan menggantung lentera sekarang, dan menggantungnya dengan topi hijau itu, setengah. Jam kemudian, di bawah pengorganisasian Nyonya Xiao, keluarga Xiao juga memasang lentera dan hiasan di villa mereka, yang sangat meriah. Keluarga Xiao saat ini tidak seperti dulu. Grup Xiao menerima investasi Wu Donghai sebelumnya, dan setelah melunasi semua hutangnya, mereka mengambil proyek kecil dari Wu Donghai, dan sekarang mereka telah mengubah kerugian menjadi keuntungan. Nyonya tua Xiao juga mengambil kembali villa, barang antik, kaligrafi, dan lukisan yang sebelumnya disita oleh bank. Karena Wu Donghai telah berjanji untuk meminjamkan villa mewah kelas 1 Thomson ini kepada keluarganya selama 10 tahun, maka Nyonya tua Xiao hanya menyewakan villa tua itu dan mendapatkan uang sewa kembali. Perusahaan telah hidup kembali, dan semua aset sebelumnya telah dikembalikan kepadanya. Nyonya tua Xiao sekarang sedang bersemangat. Keluarga Xiao Changqian tahu bahwa kebahagiaan masa depan mereka hampir seluruhnya bergantung pada wanita tua itu. Jadi mereka selalu memperlakukannya seperti janda permaisuri Ciki. Xiao Changqian juga bangga dengan angin musim semi baru-baru ini. Grup Xiao telah hidup kembali. Dia, Xiao Hailong, dan Xiao Weiwei, sepasang putra dan putri, semuanya memegang posisi penting dalam grup, dan mereka sangat cantik. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei kembali menjalani kehidupan generasi kedua yang kaya. Tentu saja mereka juga penuh kegembiraan. Qian Hongyan adalah satu-satunya di seluruh keluarga yang memiliki pengalaman terburuk. Tidak ada yang memberinya wajah baik sepanjang hari. Xiao Changqian dan Nyonya Xiao sangat membencinya. Tetapi karena Wu Donghai, mereka tidak dapat mengusirnya, jadi mereka menganggapnya sebagai duri di pihak mereka. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei juga merasa sangat memalukan bagi ibu mereka untuk hamil dengan spesies liar dan tertular penyakit kelamin, jadi mereka akan mengabaikannya saat melihatnya setiap hari. Ditolak oleh seluruh keluarga, Qian Hongyan sangat terluka. Apalagi saat melihat 4 orang bermarga Xiao itu tersenyum setiap hari. Namun dia hanya bisa diam di rumah menyapu lantai, memasak dan mencuci pakaian. Seperti pembantu yang tidak butuh uang, dia merasa semakin tidak nyaman. Pada saat ini, melihat bahwa mereka semua sedang menyiapkan berbagai dekorasi untuk tahun baru, Qian Hongyan melangkah maju, menjilat wajahnya dan berkata dengan nada menyanjung, "Oh, Bu, kenapa saya tidak membantu juga? Anda lupa bahwa kita dulu hidup ketika saya berada di villa tua.
saya membuat semua dekorasi untuk rumah selama tahun baru Imlek. Nyonya Xiao memelototinya, dan berkata dengan jijik, apa hubungannya ini denganmu? Keluar dan bersihkan jendela, izinkan saya memberitahu Anda. Setelah hari ini berakhir, tahun baru Imlek akan tinggal 3 hari lagi, dan Anda harus membersihkan semua jendela di villa agar saya bersih. Ketika wanita tua itu menyuruhnya membersihkan semua jendela villa, Qian Hongyan langsung pingsan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Bu, villa kami memiliki area yang sangat luas, begitu banyak kamar, dan begitu banyak jendela. Saya tidak dapat menyelesaikan pembersihannya dari sekarang sampai bulan pertama selesai. Nyonya Xiao berkata dengan mencibir. Kamu masih ingin menunda bulan pertama? Biarkan aku memberitahumu. Jika kamu belum membersihkan semua jendela rumahmu sebelum malam tahun baru, aku akan mengantarmu ke halaman untuk makan malam tahun baru. Qian Hongyan mendengar ini, betapa marahnya seluruh orang itu. Jika Xiao Changqian, Xiao Hailong dan Xiao Weiwei tidak masih di sini, dia akan bergegas sekarang, menendang wanita tua itu ke tanah, dan kemudian menunggangi perutnya, menamparkan wajah lamanya. Sayang sekali, saya tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Qian Hongyan sangat tidak berdaya. Bahkan jika ada 10.000 ketidakpuasan di dalam hatinya, dia hanya bisa menelan semuanya, dan berkata dengan suara rendah, Oke Bu, aku mengerti. Aku pasti akan mencoba yang terbaik, hapus itu. Nyonya Xiao mendengus dingin. Kamu bijak, dia adalah wanita yang telah merusak tradisi keluarganya. Wu Donghai juga tidak bisa menyelamatkanmu. Dominasi Xiao, Qian Hongyan merasa sangat kesal. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani mengatakan sepatah kata bantahan. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, Bu, kamu benar, aku pasti akan mendengarkanmu. Xiao Changqian berkata saat ini, Bu, aku akan naik ke atas untuk menggantung beberapa dekorasi. Barang, ni, Xiao bersenandung, dan berkata kepada Qian Hongyan, kamu bersihkan jendelanya sekarang, cepatlah. Qian Hongyan tidak punya pilihan selain memintanya. Xiao Changqian naik ke atas dan masuk ke kamarnya. Dia hendak meletakkan beberapa kisi-kisi di jendela ketika dia tiba-tiba melihat deretan lentera merah menyala di balkon malan di seberang rumah Ye Chen. Yang menjijikkan adalah lampion merah bercahaya ini bersebelahan dengan berbagai topi hijau. Lampu merah terpantul di topi hijau, memancarkan warna yang aneh, membuat orang merasa kesal saat melihatnya. Xiao Changqian langsung meledak marah, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, sialan, malan ini terlalu berlebihan, dan dia bahkan mencocokkan topi hijau dengan lentera merah. Bukankah ini pepatah lama? Omong kosong pertandingan merah dan hijau. Betapa marahnya aku akan mati. Memikirkan malam tahun baru malan dan tidak membiarkan dirinya hidup dalam damai. Xiao Changqian merasa tidak nyaman, mengertakkan gigi dan turun, dan berkata kepada Xiao Hailong yang sedang menempelkan kisi-kisi jendela di ruang tamu, Hailong, ikut aku, selesaikan akun dengan malan itu. Nyonya Xiao mengerutkan kening dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan malan saat ini? Xiao Changqian memarahi dengan marah, Bu, Jalang Bau Malan benar-benar menipu orang, dia ada di balkon. Banyak sekali topi hijau yang tergantung di atasnya, tidak apa-apa untuk menggantungnya begitu lama, dan sekarang setiap topi hijau dilengkapi dengan lentera merah besar. Ini adalah tahun baru Imlek dan saya ingin membuat saya khawatir tentang itu. Saya harus pergi kepadanya untuk menyelesaikan skor pergi. Wanita tua Xiao berteriak dengan tajam, berhenti pergi ke malan untuk menyelesaikan akun. Bisakah kalian berdua mengalahkan Ye Chen? Jangan kalian berdua ingin menghabiskan tahun baru berbaring di rumah sakit, pria agresif barusan. Xiao Changgan tiba-tiba menjadi bodoh. Kekuatan Ye Chen sangat mesum. Jika dia ada di rumah, itu sama saja dengan kematiannya jika dia dan putranya datang ke pintu. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, Bu, tidak apa-apa jika aku tidak mengganggunya hari ini. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkan malan memakai topi hijau itu untuk tahun baru. Nyonya Xiao berkata dengan jijik, jika dia suka menutup telepon,
dia tidak bisa. Biarkan dia menutup telepon, apa yang penting bagi keluarga kita sekarang, uang adalah hal yang nyata. Xiao Changqian berkata dengan marah, kalau begitu aku tidak akan terus bertahan dengan bajingan itu. Malan, bukan, kapan ini berhenti? Xiao Hailong berkata dengan wajah gelap saat ini, ayah. Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kamu ingin mencari kesempatan untuk mengacaukan Malan? Jika kamu ingin aku mengatakannya, ayo lakukan secepat mungkin, yang terbaik untuk menidurinya dengan keras sebelum tahun baru Imlek. Biarkan keluarga Ye Chen mengalami tahun yang buruk, sehingga akan mudah bagi Tuan Wu untuk menjelaskan. Jika tidak, kami tidak akan pernah menyerang keluarga mereka, dan Tuan Wu akan segera kehilangan kesabaran dengan kami. Ekspresi Xiao Changgan berubah. Rin berseru, ya. Sebelum si jalang bau itu, Malan memasang gips di kakinya. Dia tinggal di rumah sepanjang hari dan tidak keluar. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk menghukumnya. Tapi saya pikir dia tampaknya telah melepas gips sekarang. 2 hari untuk mempersiapkan tahun baru. Saya pikir Malan pasti akan keluar. Mengapa tidak mencari kesempatan untuk mengacaukannya dan memberinya pelajaran, setelah selesai berbicara? Dia memandang Nyonya Xiao lagi, dan bertanya, Bu, bagaimana menurutmu? Nyonya Xiao merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kita benar-benar harus memberi pelajaran kepada Malan. Setidaknya untuk membuat sedikit masalah bagi keluarga Ye Chen. Jika tidak Wu Donghai mungkin merasa tidak nyaman. Setelah itu, Nyonya Xiao mengingat sesuatu, dan berkata dengan penuh semangat, Wu Donghai baru saja datang ke Jinling untuk memeriksa beberapa proyek besok, dan dia mungkin akan bermalam di Jinling. Mendengar ini, Xiao Changqian dengan cepat menggema, Bu, bukankah ini hanya cara untuk membayar orang lain? Ini adalah kesempatan bagus untuk Tuan Wu. Mengapa Tuan Wu memberi kami villa ini untuk ditinggali dan berinvestasi di grup Xiao terus terang? Bukankah itu hanya untuk membiarkan di bawah pengawasan keluarga Ye Chen? Apakah kita benar-benar menjijikkan bagi mereka? Jika kita mengambil uang itu dan tetap tidak melakukan apa-apa, jika Tuan Wu menyalahkannya suatu hari nanti, kita juga akan sial. Wanita tua Xiao bersenandung, dan berkata, oke, sering-seringlah melakukannya. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda untuk mencari tahu caranya. Saya hanya punya satu permintaan. Hati-hati, jangan bunuh siapapun. Jika tidak, Wu Donghai mungkin tidak bisa menjaga kita. Xiao Changqian mengangguk dan berkata sambil mencibir, jangan khawatir, Bu, saya sudah merencanakannya. Saya akan mengikat Malan dan mengambil beberapa fotonya yang tidak sedap dipandang, malu pada keluarga mereka. Nyonya tua Xiao mengerutkan kening, dan berkata, Changgan, saya tidak keberatan jika Anda menemukan seseorang untuk mengacaukan saya, tetapi Anda tidak boleh melakukannya sendiri. Xiao Changqian mengangguk dan berkata, Bu, jangan khawatir, saya tahu betul. Xiao Hailong di samping buru-buru bertanya, Ayah, apakah kamu berencana untuk mulai besok? Iya, Xiao Changqian menyeringai dengan muram dan berkata, ikat dia besok, lalu beri Tuan Wu pertunjukan di malam hari. Xiao Hailong buru-buru berkata, Ayah, saya dulu kenal beberapa teman, mereka cukup bisa diandalkan, dan saya bisa meminta mereka untuk membantu ketika saatnya tiba. Xiao Chang berkata dengan senyum kering, oke. Carilah beberapa orang muda dan kuat, lalu cari mobil van. Aku punya teman yang punya gudang kosong di pinggiran kota. Lalu bawa Malan ke sana. Xiao Weiwei di samping bertanya, Ayah, bagaimana jika Malan tidak keluar besok? Xiao Hailong juga mengangguk dan berkata, ya, Ayah, bagaimana jika Malan tidak keluar? Xiao Changqian berkata, jika Malan tidak keluar, mari kita buat kesempatan untuknya keluar. Saya telah mengamati lintasan hariannya selama beberapa hari terakhir. Jangan khawatir, saya punya cara untuk mengeluarkannya dari rumah sendirian. Dini hari berikutnya, Xiao Churan dan Xiao Changkun meninggalkan rumah lebih awal untuk melakukan urusan mereka sendiri. Studio Xiao Churan ditutup sesuai dengan hari libur nasional, akan ditutup pada malam tahun baru hingga hari ke-6 tahun baru Imlek. Total 7 hari libur.
Adapun Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Xiao Changkun, itu adalah kelompok hobi itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya liburan, itu tergantung pada suasana hati setiap orang apakah akan pergi atau tidak. Dan Xiao Changkun tidak berurusan dengan Malan di rumah pada hari kerja. Jadi dia berharap bisa tinggal di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi pada hari pertama tahun baru. Malan tidak memiliki banyak kehidupan sosial, dan menyiapkan bahan untuk makan malam tahun baru di rumah sendirian. Adapun Ye Chen, setelah bangun pagi, dia memeriksa laporan operasi farmasi Jiuxuan yang dikirim oleh Wei Liang di ponselnya. Saat ini, beberapa lini produksi Kobayashi Pharmaceutical di Jepang telah berhasil beralih ke produksi Jiuxuan Weisan, dan terdapat banyak persediaan dalam jangka waktu tertentu. Ye Chen berencana untuk menjual Jiuxuan Weisan secara nasional pada hari pertama tahun baru Imlek. Pada saat itu, stasiun TV besar Jepang juga akan menayangkan iklan untuk dukungan Gu Qiuyi terhadap Jiuxuan Weisan. Sebagai salah satu aktris paling terkenal di Asia, pengaruh Gu Qiuyi di Jepang tidak boleh diremehkan. Selain itu, khasiat bubuk Jiuxuan Wei jauh lebih unggul dari produk pesaing serupa, sehingga Ye Chen yakin bubuk Jiuxuan Wei pasti akan menjadi hits di Jepang. Saat Malan di lantai bawah sedang menyiapkan bahan, bel pintu berbunyi. Dia melangkah keluar dari halaman dan melihat seorang kurir laki-laki berdiri di luar pintu. Jadi dia langsung membuka pintu. Si kurir bertanya padanya, "Permisi, apakah ini rumah Mas Malan?" "A mengirimnya kepadaku." Pada saat ini, Malan sedikit terkejut. Dia tidak terlalu banyak berbelanja online, dan dia tidak membeli apapun secara online baru-baru ini. Bagaimana mungkin dia masih memiliki layanan kurir sendiri di tempat yang sama, kota? Jadi, setelah dia menandatangani pengiriman, dia membongkarnya dengan curiga. Setelah membongkarnya, Malan menemukan bahwa paket itu berisi satu set paket uji coba minyak esensial perawatan tubuh kelas atas, kartu yang dibuat dengan indah, dan surat yang dicetak. Dia membuka surat itu dan membaca semua kata di surat itu. "Halo, tamu yang terhormat, selamat telah mendapatkan paket perawatan spa seluruh tubuh senilai 8.888 yuan di klub kecantikan dan kesehatan kelas atas Lizzie. Dengan kartu paket, Anda dapat pergi ke toko kapan saja gratis. Anda dapat menikmati set lengkap layanan spa gratis. Tidak perlu membuat janji." Setelah membaca ini, Malan berkata dengan gembira, "Oh, saya pergi, perawatan spa tubuh gratis. Apakah ada hal yang begitu bagus?" Pikiran berbaring. Di salon kecantikan Malan terasa sangat gatal di sekujur tubuh sambil menikmati pijatan yang cermat dari teknisi di ranjang kecantikan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, "Saya telah mengangkat kaki saya di rumah beberapa waktu yang lalu. Dan saya sudah lama tidak menikmati spa kelas atas. Saya tidak menyangka bahwa kelas atas gratis spa tiba-tiba akan jatuh di depan saya. Mungkin itu kesalahan. Itu dikirim kepada saya, jika saya tidak terburu-buru untuk mengalaminya. Jika seseorang kembali, saya rugi besar." A memikirkan hal ini. Malan segera memasukkan kartu makan ke dalam sakunya. Dengan gembira aku berlari ke dalam rumah, langsung menuju kamarku di lantai 3. Mengganti pakaian yang akan kupakai, dan berencana segera keluar untuk menyelesaikan spa. Berpikir bahwa Ye Chen belum turun, dia datang ke pintu kamar Ye Chen dan Xiao Churan di lantai 2, mengetuk pintu dengan ringan, dan bertanya sambil tersenyum, "Menantu yang baik, sudahkah kamu sudah bangun?" Ye Chen bangkit dan membuka pintu. Dan bertanya, "Bu, apakah kamu baik-baik saja?" Malan tersenyum sedikit malu. "Ya, Ibu punya sesuatu untuk keluar. Sarapan sudah siap, sudah masuk dapur, masih panas, kamu cepat ayo makan selagi panas." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke Bu, jika ada yang harus kamu lakukan, pergi dan lakukan dulu." Malan buru-buru tersenyum dan berkata, Oke, kalau begitu Ibu akan keluar dulu, dan kamu bisa menelepon Ibu jika kamu butuh sesuatu." Xiao Changqian sedang berada di balkon kamarnya saat ini, menatap pintu rumah Marvin Ye dengan saksama. Melihat Malan meninggalkan pintu dengan tergesa-gesa, seringai muncul di sudut mulutnya.
Setelah itu, dia berjalan ke bawah dengan cepat dan berkata kepada Xiao Hailong, "Hailong, Ma Lan keluar." "Bagaimana kabar teman-temanmu?" Xiao Hailong tersenyum dan berkata, "Ayah, jangan khawatir tentang pekerjaanku, aku siap dijamin. Ma Lan tidak akan pernah kembali." Xiao Chang buru-buru berkata, "Ayo, kamu bisa meninjau keseluruhan rencana bersamaku, dan aku akan melihat apakah ada kesalahan." Xiao Weiwei dan Nyonya Xiao juga datang bersama, dan menunggu dengan penuh harap kata-kata Xiao Hailong selanjutnya. Xiao Hailong berkata dengan bangga, "Pertama-tama, kartu kecantikan yang baru saja dikirim ke Malan melalui kurir di kota yang sama. Bukankah salon kecantikan itu bernama Lizzie Beauty and Health Club? Pemilik klub kecantikan ini adalah mantan teman dari saya. Dia sekarang berjuang dalam bisnis, dan selalu ingin memindahkan salon kecantikan. Tetapi situasi ekonomi tidak baik akhir-akhir ini, jadi dia tidak dapat pindah." Xiao Changqian melambaikan tangannya, langsung ke intinya. Xiao Hailong buru-buru berkata, "Jangan khawatir, ayah. Aku harus memberitahumu seluruh rencananya dengan jelas." Xiao Changqian mengangguk, Oke, katamu, sekarang, jadi saya hanya ingin memanfaatkan tahun baru Imlek ketika ada lebih banyak barang di rumah. Saya tidak peduli dengan perawatan kecantikan, jadi saya mengambil kesempatan untuk mengambil uang dan melarikan diri. Saya mengatakan kepadanya sebagai selama dia bekerja sama dengan saya dalam adegan ini, saya akan memberinya 200.000, bagaimanapun dia akan melarikan diri. Jadi tentu saja dia bersedia menghasilkan lebih banyak uang. Xiao Weiwei yang berada di samping buru-buru bertanya, "Kakak, kamu menipu Ma Lan pergi untuk perawatan kecantikan. Apakah Anda berencana untuk mengikatnya di salon kecantikan?" "Ya," Xiao Hailong mengangguk dan berkata, "Salon kecantikan memiliki pintu belakang. Ketika Ma Lan masuk untuk spa, saya akan mengatur agar teknisi memasukkan obat tidur ke dalam airnya. Ketika dia tertidur, kita akan menyetir ke salon kecantikan. Di pintu belakang halaman, langsung ikat Ma Lan dan bawa dia pergi dari pintu belakang tanpa ada yang menyadarinya." Mendengar ini, Qian Hongyan buru-buru bertanya, "Hailong, apa rencanamu dengan Ma Lan setelah menyiksanya?" Xiao Hailong berkata, "Aku belum memikirkannya. Bagaimana menurutmu?" Qian Hongyan segera mengertakkan gigi dan berkata, "Temukan tambang batu bara hitam dan kirim dia untuk menggali batu bara." Xiao Hailong berkata dengan canggung, saya tidak tahu orang yang menjalankan tambang batu bara hitam." Xiao Weiwei berseru, "Kalau begitu kirim dia ke Afrika untuk menanam tebu. Saya dengar ada banyak imigran ilegal di sana. Buka benua Afrika." Xiao Hailong terbatuk, dan berkata dengan canggung, "Weiwei, yang kamu bicarakan adalah penyelundupan ilegal, bagaimana aku bisa memiliki hubungan itu?" Qian Hongyan cemas, dan berkata, "Hailong, apakah kamu berencana untuk menemukan seseorang untuk menidurkan Ma Lan, lalu memotretnya, dan kemudian membiarkannya pergi? Bukankah ini terlalu murah untuknya?" Meskipun Xiao Changqian sangat membenci Qian Hongyan, dia tidak bisa menahan diri mendengar ini mengangguk setuju. "Itu benar, aku hanya mencari seseorang untuk tidur dengan Ma Lan. Mungkin aku akan membiarkan Ma Lan memanfaatkannya." Nyonya Xiao berpikir sejenak, dan berkata, "Kami juga membantu Tuan Wu untuk melampiaskan amarahnya dengan menghukum Ma Lan. Jika Anda tidak ingin sering melakukannya, Anda dapat menelepon Tuan Wu untuk mengetahui apakah dia memiliki teman yang membuka tambang batu bara hitam, dan kemudian mengatur agar Ma Lan untuk menggali batu bara." Kehidupan Wu Donghai akhir-akhir ini sangat menyedihkan. Putra tertua, Wu Xin, masih dalam pemulihan di rumah. Kondisi putra kedua, Wu Qi, belum membaik, dan pada dasarnya ia telah menyerah untuk berobat. Selain itu, istri Wu Donghai, Sue yakin, baru-baru ini juga menceraikannya. Alasan utama perceraian adalah kematian Sue Nanshan dan istrinya Li Kaili. Sue yakin merasa bahwa Wu Donghai tidak melindungi adik laki-lakinya dengan baik, juga tidak mengetahui siapa yang membunuh adik laki-lakinya. Di mata Sue yakin, yang lebih berlebihan adalah bahwa alih-alih membalaskan dendam saudaranya,
Wu Donghai ada di rumah setiap hari, memarahi saudara laki-lakinya yang sudah meninggal. Tentu saja Wu Donghai sangat membenci Sue Nanshan. Menurutnya, bajingan itulah yang benar-benar merusak reputasi keluarga Wu, sehingga nilai pasar keluarga Wu langsung terpotong setengahnya karena kemunduran reputasi. Awalnya keluarga nomor 1 di Jiangnan, tapi sekarang, bahkan tidak masuk dalam 10 besar di Jiangnan. Apa yang membuatnya semakin tidak dapat diterima adalah bahwa istrinya begitu cuek terhadap sanjungan. Saya tidak menyalahkannya karena terlalu menyayangi adik laki-lakinya dan menyebabkan keluarga Wu terlibat, tetapi dia tetap menyalahkan dirinya sendiri. Karena itu, keduanya jatuh ke dalam perang dingin jangka panjang. Wu Donghai dulu sangat menyayangi istrinya, tetapi sekarang dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengannya, dan mencurahkan seluruh pikirannya untuk karirnya. Sekarang Wu Donghai hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu melakukan segala kemungkinan untuk membuat keluarga Wu bangkit kembali. Saat ini, dia sedang menindaklanjuti proyek real estate di Jinling. Jadi pagi-pagi sekali, dia datang ke Jinling dari Suzhou dan Hangzhou untuk diperiksa. Tepat ketika dia tiba di lokasi proyek, dia menerima telepon dari Xiao Changqian. Di telepon, Xiao Changqian berkata dengan nada menyanjung, "Halo, Tuan Wu, saya Xiao Changqian. Kita sudah lama tidak bertemu," Wu Donghai berkata dengan tenang. "Xiao Changqian, telepon saya, apa yang bisa saya lakukan?" Xiao Changqian buru-buru dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Wu, itu saja. Bukankah ini malam tahun baru, keluarga kami telah memikirkannya, dan kami tidak bisa membiarkan keluarga Ye Chen menjalani tahun yang stabil, jadi kami berencana untuk berbicara dengan Ye Chen terlebih dahulu hari ini." Malan, ibu mertua, berencana mencari seseorang untuk diberikan padanya terlebih dahulu, lalu mengambil beberapa foto dan video dan mempostingnya di internet, sehingga untuk mempermalukan keluarga Ye Chen, Wu Donghai tiba-tiba menjadi tertarik, dan suaranya sedikit meninggi, "Yo. Xiao Changqian, aku dengar kamu benar, keluargamu, akhirnya berani bertarung dengan Ye Chen." Xiao Changqian berkata dengan canggung, "Tuan Wu, aku benar-benar tidak memikirkan rencana sebelumnya, jadi aku tidak bergerak, tapi jangan khawatir, kali ini kita harus melakukannya dengan indah." Kemudian, Xiao Changqian berkata dengan sedikit kebencian dalam hatinya, "Nada, Ye Chen ada di Jinling, dan ku dengar sepertinya ada nama panggilan yang disebut naga asli di dunia. Tapi aku ingin lihat, jika ibu mertuanya membiarkan orang bermain dengannya, apakah dia masih bisa menahan ke wajah naga sungguhan di dunia?" Mendengar ini, Wu Donghai tersenyum dan berkata, tidak buruk, lakukan ini dengan baik, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Xiao Changgan sangat gembira, dan bertanya lagi dengan tergesa-gesa, "Ngomong-ngomong, Tuan Wu, saya menelepon Anda untuk bertanya, apakah Anda kenal bos kecil yang menjalankan tambang batu bara hitam? Sungguh hebat, setelah saya menemukan seseorang untuk berurusan dengan Malan, saya akan mengirimnya langsung ke tambang batu bara hitam." Wu Donghai berpikir sejenak dan berkata, "Tidak banyak tambang batu bara di selatan, jadi saya benar-benar tidak mengenal siapapun yang menjalankan tambang batu bara hitam." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, "Tapi saya punya anak laki-laki, keluarga saya menjalankan pabrik batu bata, dan pekerjaan di pabrik batu bata sama sekali tidak mudah dibandingkan dengan tungku batu bara hitam. Ibu mertua Chen mengirimnya ke sana untuk bekerja sebagai kuli." Xiao Changqian langsung tersenyum dan berkata, "Oh, Tuan Wu, ini benar-benar hebat. Perempuan jalang seperti ini harus dibuang ke pabrik batu bata hitam." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru bertanya lagi, "Tuan Wu, apakah akan lebih mudah bagi Anda untuk memberitahu saya alamat teman Anda, dan saya akan mengirim Malan ke sana langsung setelah saya meminta seseorang menyelesaikan masalah ini?" Khawatir. Donghai mencibir dan berkata, "Saya memiliki kebencian yang mendalam dengan Marvin Ye. Sekarang saya baru saja tiba di Jinling. Tidak ada alasan untuk melewatkan acara yang menyenangkan ini. Ikat dia dulu, lalu beri saya alamatnya.
saya akan pergi dan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, Chang Qian. Xiao He buru-buru setuju. Tuan Wu, jangan khawatir. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan benar, dan saya akan memanggil Anda untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Wu Donghai bersenandung, dan berkata sambil tersenyum, oke, masih ada yang harus saya lakukan sibuk, telepon saya setelah Anda selesai. Baik Tuan Wu, begitu Xiao Chang Qian menutup telepon, dia langsung tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata kepada keluarganya, Tuan Wu mengatakan bahwa dia memiliki seorang teman dia menjalankan pabrik batu bata, dan setelah kami mengikat Malan dan merawatnya sesuai rencana, kami akan mengirimnya ke pabrik batu bata segera dan biarkan dia bekerja keras di pabrik batu bata selama sisa hidupnya. Setelah mendengar ini, Qian Hongyan berkata, tiba-tiba merasa sangat tidak seimbang di hatinya, dia berkata dengan marah, saya akan pergi ke tambang batu bara hitam. Bagaimana bisa Qian Hongyan pergi ke pabrik batu bata, itu terlalu murah untuknya. Xiao Chang memberinya pandangan kering dan berseru. Kamu tahu, pabrik batu bata jauh lebih menyedihkan daripada tungku batu bara hitam. Meskipun hitam tempat pembakaran batu bara kotor dan lelah, dasar sumur hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Pabrik batu bata berbeda. Batu bata dibakar sepanjang tahun. Saya tidak tahan. Apalagi pekerjaan memindahkan batu bata tidak lebih mudah daripada menggali batu bara song. Secara umum, pabrik batu bata lebih menderita daripada tungku batu bara hitam ini. Membuat Qian Hongyan merasa lebih baik. Namun, dia masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi dia menelan kata-katanya. Jadi dia hanya bisa berpikir pada dirinya sendiri, hei, saya tidak tahu bahwa Malan dikirim ke batu bata. Setelah pabrik, apakah Anda akan bertemu dengan supervisor mesum? Jika Anda bisa, itu bagus sekali. Akan lebih baik membiarkannya sakit dan kemudian mengandung anak. Saat ini, Presidential Suite Hotel Shangri-La. Ye Changmin sedang membuat laporan kecil kepada lelaki tua Ye Zongquan di telepon. Di telepon, dia menggambarkan Ye Chen sebagai orang mesum, pemarah, kualitas rendah. Bui pemberontak telah menekankan pada Ye Zongquan, ayah, anak ini Ye Chen belum mengenyam pendidikan selama bertahun-tahun, dan kualitasnya sangat rendah. Anda tidak bisa membiarkan dia kembali ke Ye keluarga. Jika tidak, wajah keluarga Ye kita akan malu, kalah olehnya. Ye Zongquan mendengarkan laporan kecilnya, dan berkata dengan tenang, Changmin, aku selalu berpikir kamu sangat pintar, tapi aku tidak menyangka kamu begitu mudah terombang-ambing oleh emosi. Aku sangat kecewa. Ye Changmin menjadi gugup saat mendengar ini, dan berkata, ayah, kenapa aku tidak melakukannya dengan cukup baik? Ye Zongquan berkata dengan dingin, kamu masih tidak mengerti mengapa aku ingin Chener kembali, kan? Ye Changmin berkata dengan canggung, ayah, aku benar-benar tidak memahaminya dengan baik. Jika kamu bertanya kepadaku, kualitas Ye Chen sangat rendah. Kita tidak hanya tidak dapat membiarkannya kembali, tetapi kita harus menarik garis dengan dia. Ye Zongquan mendengus, dan berkata, yang saya inginkan sekarang adalah cucu laki-laki saya menikah kembali dengan Su Ziyu dari keluarga Su, atau menikah kembali dengan Gu Qiuyi dari keluarga Gu. Kesempatan terbaik. Bagaimana mungkin? Ye Changmin berseru, ayah, kamu sudah bertahun-tahun tidak bertemu Ye Chen, jadi kamu terlalu memikirkannya. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Ye Chen sekarang dia adalah seorang gangster kecil di pedalaman. Apakah itu Su Ziyu atau Gu Qiuyi? Mereka semua adalah gadis-gadis terkenal di Yanjing. Bagaimana mereka bisa menyukainya? Ye Zongquan berkata dengan dingin, aku melihatnya di kamar dagang kemarin. Gu Yanzong, saya bertanya kepadanya dengan sinis apakah dia masih ingat kontrak pernikahan antara Chener dan putrinya, dan dia langsung memberitahu saya bahwa selama dia dapat menemukan Chener, dia akan membiarkan putrinya menikah dengannya tanpa ragu-ragu. Selain itu, Gu Yanzong juga berkata, tidak peduli apa status Chener sekarang, bahkan jika dia mengemis di sepanjang jalan, dia adalah calon menantu keluarga Gu, dan keluarganya telah mencapai konsensus tentang masalah ini. Ye Changmin tercengang, usia berapa ini? Apakah Gu Yanzong gila?
Ye Zongquan berkata dengan nada tegas, saya tidak ingin peduli apakah Gu Yanzong gila atau tidak, dan Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tugasmu sekarang adalah melakukan segala yang mungkin untuk membuat Chener setuju untuk kembali untuk tahun baru. Ye Changmin tidak punya pilihan selain mengatakan dengan suara rendah, ayah, biarkan. Aku sejujurnya, Chener bertindak terlalu jauh kemarin. Jadi aku tidak bisa mengendalikan emosiku kemarin dan bertengkar hebat dengannya. Dia bahkan tidak makan. Jadi dia pergi. Bajingan. Zongquan berteriak dengan marah, dan berkata, jangan berpikir aku tidak mengerti kamu. Dengan gaya aktingmu, sulit untuk mengatakan siapa yang bertindak terlalu jauh. Saya tidak peduli, saya harus membawa Chener kembali ke saya. Jika dia tidak ingin kembali, maka Anda dapat menemukan cara lain. Ye Changmin buru-buru bertanya, cara lain? Cara apa? Ye Zongquan berkata, dia ada di Jinling, bukankah kamu hanya punya istri? Anda dapat menemukan cara untuk mendapatkan titik masuk dari istrinya, atau dari ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Ye Changmin segera berkata, kalau begitu saya akan pergi menemui istrinya dan memberinya uang sehingga dia menceraikan Chener. Ye Zongquan berkata, jangan pergi ke istrinya, kamu bisa meributkan ibu mertuanya dulu. Kudengar ibu mertuanya sangat rakus akan uang, dia adalah pencari uang. Temukan cara untuk menemukan terobosan dari ibu mertuanya. Ya, Ye Zongquan mengingatkan, setelah Anda bertemu ibu mertuanya, jangan ungkapkan identitas asli Anda. Jika tidak, jika orang-orang bermasalah itu menemukan keluar, Chener adalah kita. Bahkan jika kamu membunuhnya dari keluarga Yan Jingye, dia tidak akan membiarkan putrinya menceraikan Chener. Teleponnya dan menelepon pengawal yang membawa saya Jinling kali ini memberitahu saya, cari tahu di mana ibu mertua Ye Chen. Saya ingin melihatnya. Malan dengan bersemangat naik taksi ke tempat di paket kartu di klub kecantikan. Ketika dia menunjukkan kartu paket di pintu, dia agak bersalah. Takut seseorang mungkin telah melakukan kesalahan, atau kartu itu sendiri tidak dapat digunakan. Tapi yang tidak dia duga adalah petugas itu berkata kepadanya dengan sangat sopan, halo, Bu, kartu paket Anda dapat digunakan kapan saja, dan tidak perlu membuat janji. Apakah Anda ingin mencobanya sekarang? Malan mendengar ini, dengan bersemangat berkata, tentu saja, saya datang jauh-jauh dengan taksi. Jadi saya tidak bisa hanya datang untuk bertanya kepada Anda. Bukan, cepat dan atur teknisi untuk saya, dan saya akan mendapatkan yang baik pengalaman sekarang. Petugas itu mengangguk. Dengan hormat berkata, Bu, di spa seluruh tubuh kami di sini. Anda harus mandi dulu. Saya akan mengajak Anda mandi dan berganti pakaian dulu. Lalu mengatur teknisi untuk lakukan spa untukmu. Malan sangat senang. Ketika dia punya uang di masa lalu, dia juga saya tidak ketinggalan pergi ke salon kecantikan atau klub kecantikan, melakukan perawatan wajah atau melakukan spa. Oleh karena itu, dia mengetahui proses spa kelas atas di salon kecantikan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mandi susu kelopak bunga, lalu mengganti pakaian dalam sekali pakai yang disediakan oleh salon kecantikan, dan menerima pijatan seluruh tubuh dari teknisi. Malan dengan senang hati mengikuti petugas ke kamar mandi, dan menemukan bahwa bak berisi air telah ditempatkan di sini. Dengan susu, kelopak bunga, dan garam mandi ditambahkan ke air, dan dia tersenyum dan berkata, oh, layanan Anda sangat bagus, ayo, singkirkan airnya dulu. Petugas itu berpikir bahwa Malan telah memperhatikan ketidaknormalan itu, dan buru-buru berkata dengan malu, itu saja. Kami awalnya punya pelanggan, saya membuat janji untuk pergi ke spa, tetapi air untuk mandi kami sudah siap, dan dia berkata bahwa saya tidak bisa datang karena sesuatu. Jadi Anda bisa mengambil yang sudah jadi. Malan berkata sambil tersenyum. Oh, apa kebetulan. Lihat, Tuhan hanya ingin menebusnya dan biarkan aku menikmatinya. Setelah dia selesai berbicara, dia melambai kepada petugas dan berkata, oke, kamu keluar, aku akan mandi sendiri, dan biarkan teknisi bersiap-siap dan tunggu saya. Oke, setelah petugas keluar, dia langsung berlari untuk melapor ke bos. Ketika bos mendengar bahwa Malan akan datang,
Dia segera memanggil Xiao Hailong dan berkata kepadanya, "Hailong, saya di sini dan mandi. Kapan kamu datang?" Xiao Hailong berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali." "Ya, Lao Bai, kamu harus memegangnya dengan mantap untukku. Dan jangan mengungkapkan kekurangannya, aku siap untuk segera pergi ke sana." Pemilik salon kecantikan berkata sambil tersenyum, "Hailong, salah satu dari saya saudara laki-laki dengan yang lain, karena saya punya jika saya berjanji kepada Anda, saya pasti akan menangani masalah ini dengan indah." "Ah oke," Xiao Hailong tersenyum dan berkata, "Tunggu aku selama setengah jam, ah." Setelah selesai berbicara, Xiao Hailong menginstruksikan lagi, "Old Bai, tokomu tidak boleh berbisnis dengan pelanggan lain di pagi hari, agar tidak untuk menimbulkan masalah. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan urusan lain di pagi hari, saya hanya akan menerima pesanan Anda." Saat Malan sedang berbaring di bak mandi menikmati dirinya sendiri, sebuah Rolls-Royce berhenti di toko ini, pintu salon kecantikan. Seorang bodyguard bertubuh tinggi kekar keluar dari kopilot. Setelah turun dari mobil, dia langsung membuka pintu belakang. Segera setelah itu, Ye Changmin yang berpakaian bagus mengundurkan diri. Dia melihat ke depan salon kecantikan ini, dan berkata dengan nada menghina, "Sungguh salon kecantikan yang rusak, terlihat compang camping, sama sekali. Tidak sesuai dengan standarnya, apa yang top-end dan high-end. Tetapi di Jinling, itu tidak terjangkau bagi ibu rumah tangga biasa. Namun, untuk generasi kedua yang kaya raya seperti Ye Changmin, tempat ini memang terlalu janggal. Uang yang ia bayarkan untuk sekali perawatan di klub kecantikan papan atas cukup untuk membeli salon kecantikan ini." Pengawal berbisik dari samping, "Nona, wanita yang Anda cari ada di sini untuk perawatan kecantikan. Dia baru saja datang 10 menit yang lalu." Ye Changmin mengangguk, dan berkata dengan jijik, "Ikutlah denganku." "Oke." Pengawal itu memimpin dan mendorong pintu salon kecantikan ini. Petugas itu bergegas dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, kami tidak menerima pelanggan di pagi hari." Ye Changmin mengerutkan kening. "Tidak ada pelanggan, ada seorang wanita bermarga. Bukankah dia baru saja datang ke toko Anda untuk spa? Bagaimana apakah kamu sampai di sana? Apakah saya tidak menyambut tamu di sini?" Bersambung.